Oke, sangat jelas ya. Bagi yang mau interaksi boleh setelah ini bisa telepon atau bisa WA, WhatsApp ya Pak. Ya. Oke ya. Oh, oke baik. Nah, memang pelajaran ini luar biasa sekali, saudara. Karena kadang-kadang dalam mencapai kehidupan iman seseorang, kita kebanyakan gagal di sini. Kenapa gagal? Karena kita salah respon, ya. Jadi waktu kita merasa kita nggak nyaman, salah respon. Kita merasa kita nggak nyaman, salah respon, dan seterusnya, ya. Nah makanya dalam hal ini, bagaimana kita melihat ada banyak hal yang bisa bikin kita jengkel, marah, emosi, dan seterusnya. Tetapi kita harus self control. Kita harus bisa menguasainya. Ya, jangan ingat ini, jangan pernah bereaksi salah, saudara. Ya, kalau kita bereaksi salah terhadap sebuah keadaan atau situasi, ya, terhadap sebuah gangguan sekalipun, kalau kita bereaksi salah, maka sebenarnya kita menghancurkan manfaat yang terkandung di dalam sebuah proses. Jadi begini, saat kita mengalami sebuah proses, itu bisa kita dapat berkat di balik itu, atau sebaliknya hilang aja, tergantung respon kita. Nah, oleh karena itu kalau sedang bicara tentang duri dalam daging, ini sebenarnya adalah sebuah tujuan Tuhan yang luar biasa untuk kita boleh melihat manfaat apa yang terkandung di balik duri dalam daging kita, yang tentu nggak mengenakan itu. Kembali lagi, respon kita, jangan bereaksi salah. Nah, dalam kita menanggapi dengan pengertian, dengan tindakan yang benar, kita sedang membiarkan Tuhan mencapai tujuan tertingginya dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, saudara, ya. Saat kita menanggapi dengan respon yang benar terhadap semua gangguan yang kita alami, ya, kita sedang membiarkan Tuhan mencapai tujuan tertingginya dalam kehidupan kita, untuk membentuk kembali kehidupan kita semakin murni, semakin indah, sesuai dengan standar ideal yang Tuhan mau. Nah, kadang-kadang kita lupa di sini bahwa kita hanya ingatnya saya tersakiti. Kita hanya merasa ego kita yang sedang mengalami sesuatu yang kita nggak nyaman. Tapi kita lupa bahwa adakah kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk bergerak di dalamnya dan membiarkan Dia mengambil alih seluruh hidup kita untuk maksudnya yang mulia terjadi atas kita. Mari kita baca dulu Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat 30, ya. Mari semua yang sedang di rumah, di mobil, dimanapun, yang sedang ikut program Happiness Moment, kita belajar sama-sama, ya. Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Haleluya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Oke, sebentar dulu ya. Semua yang dipilih dari semula, dikatakan apa? Ditentukan juga dari semula. Dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran Untuk anaknya. menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah yang dikatakan tadi, tujuan dan maksud Tuhan yang kita harus biarkan itu terjadi. Jadi kalau kita ingin mencapai rencana Tuhan, kalau saudara pernah berdoa, Tuhan pakailah aku, saudara pernah berdoa, Tuhan urapilah aku, saudara pernah berdoa, Tuhan utuslah aku, saudara pernah berdoa, Tuhan buat aku jadi indah. Nah, inilah tujuan Tuhan, membuat saudara menjadi indah. Jangan bereaksi salah, tapi izinkan, biarkan Tuhan mencapai tujuan tertingginya di dalam hidup kita, di mana dia panggil kita dari semula, menentukan kita juga menjadi bagian dalam kerajaannya. Apapun yang sedang kita hadapi, ya jangan respon yang salah, karena respon yang benar akan membantu kita menemukan hal yang luar biasa yang menjadi rencana Tuhan. Ya memang hal-hal yang menjengkelkan itu nggak enak secara daging.
Ya, bayangkan seorang Paulus saat dia merasa ada duri dalam daging, dia berdoa sampai 3 kali. Bahkan mungkin dia doanya tengging-tengging juga. Dalam nama Yesus, ambil semua masalah ini. Dalam nama Yesus, lepaskan aku dari semua tekanan ini. Enggak enak, saudara. Mungkin saudara juga sudah lama berdoa seperti itu. Saudara yang dalam pelayanan, mungkin saudara berdoa, Tuhan, aku melayani Engkau, aku melayani Engkau. Singkirkan aku dari orang-orang yang mengganggu. Tetapi saudara berdoa puasa, saudara sering banget doa yang sama, tapi kok nggak terjadi. Mari saya kasih tahu, ubah pandangan roh kita. Izinkan Tuhan bergerak, izinkan Tuhan memproses kita, izinkan Dia sedang melakukan bagiannya dalam diri kita. Ya, Paulus berdoa ulang-ulang supaya duri dalam daging itu diambil, supaya jangan sampai dia merasa nggak nyaman di dalam kehidupannya dia, karena dia juga merasa bahwa duri dalam daging itu sepertinya mengganggu dia di dalam pelayanan. Ya, tapi kenyataannya Tuhan tidak mengambil itu, saudara. Ya, Tuhan tidak mengambil itu. Bila satu tujuan khusus telah tercapai melalui gangguan tersebut atau seizin Tuhan tadi, maka Tuhan juga akan leluasa untuk menyingkirkan segala macam gangguan-gangguan yang kita hadapi juga. Tetapi kalau kita mengambil langkah kita sendiri, Tuhan juga tidak bisa bergerak lebih jauh dalam diri kita. Nah, bayangkan ya, seorang utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu seorang Rasul Paulus, ya, diberikan duri dalam daging. Ada cacat fisik berupa duri dalam daging yang tentu ini adalah satu hal yang mengganggu, ya. Tetapi setelah Paulus berdoa berulang-ulang supaya duri dalam daging itu dilepaskan dari dirinya, dari kehidupannya, ya, dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang besar bagi dia. Karena sebagai rasul yang besar, hamba Allah yang dipenuhi dengan karunia yang luar biasa, ya, Tuhan mau dia tetap bergantung penuh kepada Tuhan supaya tidak ada roh kesombongan. Tuhan mau dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal supaya tidak ada roh kesombongan. Jadi setiap maksud yang terjadi dalam diri kita, kalau kita respon yang baik, pasti kita juga mengerti apa tujuan dari apa yang sedang kita hadapi atau alami itu. Ya, saudara, ya. Nah, Paulus mengerti sekali bahwa dalam hal ini Tuhan tidak mencabut masalah tersebut, tapi sebaliknya Tuhan memberikan kasih karunia dan kekuatan untuk melalui itu semua. Tuhan sendiri yang menyatakan kepada Paulus, kasih karuniaku cukup bagi engkau. Luar biasa, ya. Makanya kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 tadi, ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa. Jadi ingat ini poin yang paling penting. Mengapa ada duri dalam daging? Kalau saudara, tadi saya katakan tadi, ya, saudara sering berdoa, Tuhan pakailah aku, Tuhan urapilah aku, Tuhan engkau bawa aku dalam rencanamu yang besar, ya. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan kita yang luar biasa. Paulus menyadari, sehingga dia mengungkapkan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri, ini tujuan duri dalam daging, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku udah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada banyak orang menyiksa diri,
ya, oleh karena kesalahan sendiri. Ada banyak orang terjebak oleh karena kesalahan sendiri. Ada banyak orang berbuat dosa dan jatuh dalam dosa yang macam-macam oleh karena memang hawa nafsu dagingnya sendiri. Jangan kita gunakan ayat ini, kalau aku lemah aku kuat. Itu dosa saudara. Kalau Paulus berkata aku lemah aku kuat, kenapa? Karena semakin dia beritakan Injil, semakin dia ingin balas tetapi tidak ada rasa kerinduan untuk balas. Semakin dia melihat orang membenci dia memandang dengan kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Dia merasa ada kekuatan yang berlimpah-limpah turun buat dia. Kenapa? Karena dia merespon semua yang dia alami itu dengan kacamata surgawi, dengan kacamata Allah, bahwa setiap orang membutuhkan kasih Tuhan, sehingga dia tidak lagi mengelak terhadap sebuah proses yang dimana duri dalam daging itu, tetapi sebagai pengingat, ya, dalam pelajaran ini ada banyak manfaat yang kita bisa tarik kesimpulannya, bahwa biarkan kualitas roh itu menjadi semakin indah. Kuncinya apa? Jangan biarkan sumber kejengkelan menguasai kita. Kita harus menguasai dan membuangnya supaya maksud dan rencana Tuhan itu tetap terjadi dalam hidup kita. Semakin kita mempercayai Tuhan untuk ambil bagian dalam hidup kita, kita akan melihat rencana-rencana Tuhan akan terus terjadi atas kita. Kita baca dulu Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bisa bayangkan? Ini bicara sama apa? Satu aja, ya, self control atau penguasaan diri. Kadang-kadang kita jatuh dan kita nggak bisa gapai rencana Tuhan yang besar itu, oleh karena kita tidak melihat kepada kelemahan-kelemahan kita yang perlu dibereskan. Jadi Tuhan paling tahu, supaya Paulus nggak sombong, ya aku kasih dia duri dalam daging supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga tahu kelemahan-kelemahan saya, kelemahan saudara, dan dia akan membuat kita tetap bergantung kepada dia supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa lepas dari sumber kejanggalan dan tetap berjalan dalam rencana Tuhan? Yang pertama, mari serahkan hak-hak kita. Seperti Galatia 2:20 tadi. Paulus berkata apa? Aku hidup bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya, dia membiarkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Jadi kalau saudara mau masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih besar lagi dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, jangan biarkan ada kejengkelan, amarah, dengki, iri hati singgap dalam roh kita. Tapi lepaskan itu. Pertama adalah apa? Serahkan hak-hak kita kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen untuk tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun kita ada dengan berbagai macam-macam ujian, tetap komitmen karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap mengerti duri dalam daging itu mengerjakan hal yang besar buat kita, tetap bersyukur dan tetap menjalankan panggilan roh kita. Ada banyak orang saat dia nggak nyaman dengan banyak ujian, ya, dia membela dirinya. Nomor satunya hilang. Dia nggak menyerahkan haknya kepada Tuhan, tapi dia ingin membela dirinya dengan apa? Membuat hal-hal yang lebih baik lagi supaya orang bisa terima dia. Nggak usah, saudara. Tetap aja fokus dan setia melayani Tuhan, karena dia akan ada buat saudara, dan pembelaan Tuhan itu ya dan amin buat saudara. Saudara, hanya Tuhan lagi menguji saudara untuk apa? Memproses kelemah lembutan jiwamu dan membuat engkau semakin humble, rendah hati untuk tetap percaya kepada Dia. Jadi mari responlah. Jika ada duri dalam daging, tujuan Tuhan adalah satu, supaya kita tidak menyombongkan diri, tetapi kita tetap percaya kepada rencana Allah yang adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan buat kita. Mari ambil waktu untuk mulai berdoa. Saudara, jangan berdoa supaya Tuhan jauhkan masalah persoalan, tapi berdoa supaya Tuhan kekuatanmu turun kepada aku, supaya aku sanggup melewati segala ujian yang Engkau izinkan. Amin, amin. Baik, kita semua masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, dan sebelum kita lanjutkan, kita akan balik sejenak di program sore hari ini, dan tetap stay tune di Radio World Vision. Stay tune, God bless you.
Halo semuanya, saya